Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, baru aja tadi siang itu saya pergi ke Paragon ya, pagi menjelang siang tepatnya untuk ngambil pre-order dari Xiaomi 11T Pro 12GB RAM-nya gede banget. Nah, di situ pagi-pagi aku sampai ke sana kondisinya nggak rame ya, tentu aja nggak rame dan nggak ada antrian panjang kayak zaman-zaman Redmi Note, kayak Poco X3 itu nggak ada. Nah, jadi aku masuk aja ke dalam Mi Store. Nah, di dalam situ ada beberapa orang yang lagi tanya-tanya sama ngambil Xiaomi 11T Pro juga, sama kayak aku. Dan thanks banget buat yang udah nyapa saya. Thanks banget Om udah mau menyapa saya. Yang udah jauh-jauh dari luar kota ke Mi Store Semarang, thank you banget. Nah, di situ Omnya juga ngambil Xiaomi 11T Pro, tapi dia dapetnya yang 8256. Nah, soalnya yang 12256 saya ambil Om. Nah, di situ Omnya ramah banget ya, mau menyapa, thank you banget. Nah, lalu ketika aku mau bayar kan ngantri itu. Nah, sembari ngantri saya tuh dibilang kalau pingin pakai yang voucher 500.000 itu mending sekarang. Karena ternyata peraturannya kalian harus beli bukan hanya 1 juta paket ekosistem dari Xiaomi, tapi juga beli handphone. Nah, jadi kalau kalian beli handphone, kayak aku ngambil tadi Xiaomi 11T Pro ini, dan aku beli ekosistem Xiaomi seharga 1 juta totalnya, maka voucher 500.000-nya aktif. Nah, misalkan kalian nggak pakai voucher itu kan hangus di bulan Desember, sekitar Desember tepatnya, aku nggak tahu ya. Nah, kalau kalian mau pakai voucher 500.000 itu di lain hari, syaratnya harus beli handphone lagi kelak. Jadi kalau kalian nggak pakai tadi, besok harus beli handphone lagi dan beli ekosistem Xiaomi seharga 1 juta baru 500.000-nya aktif. Nah, aku pikir-pikir kok kerasa agak maksa. Nah, tapi memang kalau kalian memang lagi butuh ekosistem Xiaomi kayak misalkan Mi Band, kayak misalkan Mi Watch, kayak misalkan tas, lampu dan segala macam, itu sih emang lumayan murah ya. Jika dibandingkan online itu kalau kalian total itu bisa lebih murah beberapa ratus ribu. Nah, di situ Omnya juga ngambil apa itu tadi? Mi Band 6 dan Earbud Pro. Nah, jadi dia aktif 500.000-nya gitu kan. Nah, sebetulnya aku ngitung-ngitung juga kan mau ngambil apa ya yang bisa dibuat dijual lagi atau bisa dikasihkan temen gitu kan. Nah, tapi aku pikir-pikir lagi, kok rasanya tuh kayak terlalu tergesa-gesa kalau mau ambil yang voucher 500.000 gitu. Akhirnya aku putuskan untuk nggak ambil dan nggak tahu nih bakal aku pakai atau nggak. Karena kalau kita hitung lagi ya harganya online versus Mi Store yang fisik tokonya ya, itu memang lebih murah sih, tapi lebih murahnya tuh nggak banyak, cuma beberapa ratus ribu. Jadi jiwa tengkulak saya harus saya pendam lagi karena nggak ada barang yang bisa saya perjuangkan di sana. Mystic TV ada sih harganya 600.000, tapi kalau beli satu kan nggak bisa, harus beli dua. Jadi kenanya 1,2. Nah, sedangkan di online tuh harganya sekitar 400-an belum ongkir sih. Memang tetap jatuhnya lebih murah di Xiaomi Store, cuma rasanya kayak terlalu tergesa-gesa dan terpaksa belinya. Jadi udahlah aku lepasin aja. Dan untuk bonus kayak misalkan kopi apa itu ya? Kopi Tenatera atau apa itu ya yang merah-merah tulisannya kemarin di acara launchingnya itu, untuk yang Semarang nggak dapet katanya. Apa ya? Katanya kota Semarang adalah kota yang tidak terpilih. What? Nah, and then saya nggak ambil voucher 500.000-nya, saya juga nggak dapet kopinya. Jadi saya nggak dapet benefit apa-apa ya dari promonya kemarin itu. Nah, langsung deh saya bilang kan, Mas ini beneran nih nggak ada hadiahnya apa gitu, Mi Band atau apa gitu. Soalnya tuh saya tuh lihat apa ya Mas ya, di Instagram itu kalau ada orang beli misalkan Mi 11 Lite itu dapat bonus Mi Band, atau beli Redmi Note dapat bonus kaos. Masa ini nggak ada bonusnya Mas gitu kan? Nah, setelah saya mengeluarkan pertanyaan itu, Masnya langsung menawari, ada sih Mas bonusnya. Pilih aja Mas, mau notebook atau mau kaos gitu kan. Nah, notebook di sini bukan laptop ya, bukan Redmi Book ya, tapi buku catatan gitu kan.
Nah, lagi mikir-mikir nih, aduh enaknya apa ya, kaos atau notebook ya. Soalnya kan yang kaos udah punya kemarin 1. Jadi kalau sekarang punya lagi jadi punya 2 dong, buat apa juga gitu kan. Nah, lagi mikir gitu kan, si masnya bilang, kalau kedua-duanya boleh kok mas gitu kan. Langsung, ya udahlah mas, ambil aja dua-duanya gitu. Ya oke, nggak nolak gitu kan. Masa dikasih gratis nolak gitu kan, nggak mungkin lah, kalau mending nolak. Dan akhirnya saya mendapatkan ini dia, tas dari Xiaomi. Enggak sih, ini kresek aja sebetulnya. Isinya kaos Xiaomi ya, kayak yang biasa itu. Sama notebook dari Xiaomi yang tulisannya Xiaomi #1. Ya lumayan lah, pulang membawa hasil gratisan. Nah jadi aku dapat itu ya, itu barang berdua ya. Tadi nggak tahu tuh omnya dapat atau enggak ya. Nah terus aku juga tanya kan, garansinya kan selama 2 tahun itu. Jadi garansinya 2 tahun, lama banget. Dan itu garansinya meliputi layar dan charger. Jadi buat kalian yang takut layar AMOLED Xiaomi burn in atau gimana, nggak perlu khawatir. Buat kalian yang takut misalkan baterainya ngedrop gara-gara chargernya yang sangat kuat banget 120 watt juga nggak perlu khawatir, karena baterainya juga di cover oleh garansi selama 2 tahun loh. 2 tahun 24 bulan, gila. Panjang bener, jadi nggak perlu takut. Kayak aku bilang di Redmi Note itu nggak perlu takut layar burn in atau gimana, karena di cover oleh garansi. Nah habis itu udah deh pulang gitu kan. Nah satu hal yang aku coba pertama kali adalah speakernya. Nah kebetulan tadi bawa Mi 10T Pro, bawa Poco F3 dan bawa Xiaomi 11T Pro ya. Nah di situ aku dengerin suara speakernya. Dan memang bener, Xiaomi 11T Pro dengan Dolby Atmos yang dituning oleh Harman Kardon itu hasilnya bagus. Bahkan Poco F3 bisa dibilang terlewati ya. Bagusnya tuh untuk speakernya tuh emang kerasa banget bagus. Nah tapi buat orang awam mungkin dari Poco F3 ke Xiaomi 11T Pro memang nggak jauh-jauh amat sih upgrade-nya dari segi speaker ya. Nah cuma memang speakernya memang jauh lebih baik Xiaomi 11T Pro, apalagi kalau kalian pakai headset. Nah di sini tadi saya coba pakai headset Vio gitu kan, aku dengerin dan hasilnya suaranya tuh bagus. Jadi bagian-bagian musik yang mungkin sakit di telinga ya, itu bisa enak banget pakai tuningan dari Harman Kardon ini. Jadi secara kalian yang suka nonton film pakai headset atau suka dengerin multimedia, speakernya akan memberikan nilai tambah yang luar biasa deh. Jadi beneran kerasa ini upgrade gitu kan. Nah terus kalau dari segi layar aku bandingin dikit nih antara Poco F3 dan Mi 10T Pro dan Xiaomi 11T Pro. Aduh panjang banget namanya. Nah di sini bisa kelihatan layarnya yang paling terang memang Xiaomi 11T Pro ya. Itu layarnya paling terang banget, dan yang paling gelap si Mi 10T Pro karena dia IPS. Nah tapi dari warnanya pokoknya Xiaomi 11T Pro ini cerah banget. Dan kadang bagian-bagian gelap yang ada di Mi 10T Pro itu kan gelap ya, ada gelap-gelap itu kelihatan kayak shadow di wajahnya gitu. Di Xiaomi 11T Pro jadi terang, cerah, dan detailnya nggak blown out tapi hilang. Aneh. Jadi kalau kalian anggap layar terang adalah sebuah peningkatan, ya Xiaomi 11T Pro adalah sebuah peningkatan. Tapi kalau kalian lihat sebuah detail mungkin nggak bisa dibilang sebuah peningkatan. Jadi ini referensi masing-masing aja ya. Tapi masih terbilang layarnya bagus. Dan jika dibandingkan dengan Poco F3 ini kayak tengah-tengah ya antara Mi 10T Pro dan Xiaomi 11T Pro. Dan untuk kamera udah aku coba dikit dan mungkin akan aku bahas di next videonya aja. Nah tapi di sini aku kasih lihat teman-teman beberapa sampel foto dan video yang aku jejerin ya antara Xiaomi 11T Pro, Poco F3, dan Mi 10T Pro. Semoga saya nggak salah ngomongnya ya. Soalnya mirip-mirip namanya. Nah jadi segitu aja video kali ini. Untuk review mendalamnya bakal aku lakukan di esok hari. Jadi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Aku mau istirahat dulu nih, capek banget habis dari Semarang. Macet. Ada banjir juga, jadi hati-hati ya buat teman-teman. Bye.